Baik, Sobat K3TMI, ketemu lagi dengan saya, Asep Agung Kurnia. Kali ini saya akan berbagi, coba untuk menjelaskan seperti apa sih urutan alur penyampaian tenaga listrik itu dari listrik itu dibangkitkan sampai dengan listrik itu digunakan. Karena seperti kita tahu bahwa tempat-tempat penggunaannya listrik itu seperti di kota-kota besar jauh dari si pembangkitnya itu sendiri. Listrik itu seperti yang kita ketahui bahwa listrik adalah sebuah energi di mana listrik itu tidak bisa diciptakan, tapi dia bisa dikonversi. Tidak bisa diciptakan. Listrik itu bisa dikonversi dari bentuk energi lain menjadi bentuk energi listrik. Contohnya energi potensial, energi tekanan, energi gerak, dan energi yang lain, termasuk energi putaran. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa listrik itu dibangkitkan di sebuah pembangkit atau pusat pembangkit listrik dengan sumber tenaganya macam-macam, bisa air, bisa uap, bisa gas, bisa panas bumi, ataupun energi-energi yang lainnya. Kita ambil contoh pembangkit listrik tenaga air yang sederhana, di mana air yang mempunyai tekanan itu kemudian ditampung dan disalurkan melalui pipa pesat ke sebuah turbin yang ada di pusat generator, yang ada di ruang generator, sehingga aliran air dari pipa pesat itu menghantam sudut-sudut turbin air. Nah, sudut-sudut turbin air itu ketika dihantam oleh aliran air itu akan bergerak dan memutarkan poros turbin. Poros turbin yang dihubungkan dengan poros generator atau sebuah generator itu akan memutarkan generator, memutarkan alternator, memutarkan rotor di sebuah generator. Rotor di sebuah generator yang berputar, yang dikelilingi di sekelilingnya ada stator yang disebut dengan stator, itu akan menimbulkan GGL atau gaya gerak listrik. Nah, dari sanalah listrik timbul. Jadi bisa dijelaskan untuk sebuah PLTA dari sebuah energi potensial yang dikandung oleh air yang ditampung, kemudian airnya dialirkan melalui pipa pesat, jadi sebuah energi kinetik, sebuah energi gerak, kemudian menghantam sudut turbin. Dari sebuah aliran air yang lurus menghantam sudut turbin menjadikan sebuah energi putaran. Energi putaran yang berputar memutarkan poros turbin, kemudian memutarkan poros generator, berputar, memutarkan rotor, dan akhirnya menimbulkan gaya gerak listrik. Dari sanalah listrik dibangkitkan. Kemudian di pusat pembangkit, listrik yang dibangkitkan belumlah sebesar yang ditransmisikan. Kemudian listrik dinaikkan tegangannya melalui sebuah trafo atau transformator. Nah, dari transformator inilah listrik menjadi tegangan yang lebih besar. Trafo yang digunakan adalah trafo jenis step up. Trafo ini kemudian dialirkan melalui sebuah sistem yang disebut dengan sistem transmisi. Yaitu sistem transmisi itu adalah sistem di mana listrik itu ditransmisikan dari tegangan yang rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi, tegangan tinggi ataupun tegangan ekstra tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa di sistem transmisi yang ada di Indonesia sekarang menggunakan 70 kP, 150 dan 500 kP, 500 kV. Nah, 500 kV itu sama dengan 500.000 volt. Kenapa sebesar itu? Karena dengan jarak dari pembangkit ke pendistribusian listrik itu jaraknya jauh. Nah, untuk mengurangi rugi-rugi di perjalanan seperti panas ataupun loss, maka di listrik itu ditransmisikan menjadi tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Nah, dari jaringan transmisi ini yang terdiri dari gardu induk, di mana di dalamnya ada switchgear dan switchgear, kemudian ada trafo, itu dialirkan listrik melalui saluran udara. Seperti yang kita ketahui bahwa ada SUTT dan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi.
dimana range tegangan ini antara 150 kV dan 500 kV yang ada di Indonesia ini. Nah, dari sana, dari jaringan transmisi ini yang dibentangkan melalui sutet-sutet ini, kemudian sampailah ke sebuah gardu induk. Dari gardu induk ini kemudian ke gardu induk, kemudian pusat distribusi pembagian beban. Nah, dari sini kemudian diaturlah menjadi tegangan yang lebih rendah melalui trafo step down, diturunkan dari 150, dari 500 diturunkan menjadi 20 kV, 20 kV. Kemudian dialirkan melalui tiang-tiang, bukan tower lagi, tapi tiang-tiang distribusi. Tiang-tiang jaringan distribusi di mana di dalamnya kadang ada yang trafo juga. Dari trafo-trafo itu, gardu distribusi ada beberapa macam. Contohnya gardu cantol, gardu tiang, gardu cantol, gardu portal, gardu beton, dan gardu kios. Ada 4 jenis. Dari 4 jenis ini, posisi dari trafo untuk gardu cantol itu dengan tiang tunggal. Jadi satu tiang itu trafonya dicantolin. Kemudian kalau gardu portal, 2 tiang menjepit satu trafo posisinya. Sementara gardu beton, posisi trafo itu disimpan tidak di atas tiang, tapi di bawah, di dalam sebuah tempat yang di tembok seperti bangunan beton. Kemudian gardu kios itu trafonya disimpan dalam sebuah ruangan, sebuah tempat yang mirip-mirip seperti kios. Dari gardu induk, pusat distribusi kemudian diturunkan menjadi 20 kV. Dari 20 kV disalurkan melalui jaringan distribusi, melalui tiang-tiang distribusi. Nah, di gardu distribusi diturunkan lagi tegangan dari 20 kV menjadi 380 dan 220 volt. Artinya tegangan ini sudah masuk menjadi tegangan rendah. Sementara 150 kV dan 500 kV itu adalah tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi di jaringan transmisi. Sementara di jaringan distribusi 20 kV itu termasuk dalam jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah kemudian diturunkan lagi melalui gardu-gardu distribusi menjadi jaringan tegangan rendah, di mana 380 dan 220 itu termasuk dalam jaringan tegangan rendah yang bisa langsung digunakan oleh pemanfaatan. Kemudian melalui jaringan-jaringan pemanfaatan, tiang-tiang pemanfaatan itu disalurkan ke rumah-rumah, ke pemanfaatan, ke pemakai, konsumen langsung. Itu digunakan beberapa jenis. Ada yang menggunakan 380 dan ada juga yang menggunakan 220 volt. Nah, itu tergantung dari gimana seperti apa pemakaiannya. Ada yang menggunakan untuk mesin-mesin yang 3 fase, mereka menggunakan 380, tapi kalau untuk rumahan mereka biasanya menggunakan langsung 220 volt. Dari jaringan distribusi dan pemanfaatan ke pemanfaat, ke pengguna, itu digunakan sebuah alat ya yang disebut dengan APP, alat pengukur dan pembatas, yang dimana kita sebut biasa KWH ya, KWH meter. Nah, KWH meter ini digunakan, kenapa disebut sebagai alat pengukur? Itu alat untuk mengukur dan ada breaker sebagai alat pembatas arus, makanya disebut APP. Demikian yang bisa saya sampaikan.